Salam, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah apabila ia ditinggikan, dan orang kaya bermegah apabila ia direndahkan, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Sebab matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, "Silakan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri saja," atau "Duduklah dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun, kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Namun, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab, ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain?
Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita, sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata
bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu, namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudara, janganlah saling memfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kemalangan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari terakhir. Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu berteriak terhadap kamu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu menjelang hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, sedangkan ia tidak melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Namun yang terutama, saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya, dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa.